Halo, nama saya Yohana Pugasyana dan pada hari ini saya akan melakukan analisis terhadap perusahaan Nike. Nike adalah sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika yang didirikan pada tahun 1964. Sebagai perusahaan, Nike memiliki visi untuk menjadi supplier athletic wear utama bagi para atlet. Nike sendiri juga termasuk dalam lingkup perusahaan manufaktur. Nike memiliki 3 bauran produk utama, yaitu footwear, kedua apparel, dan ketiga accessories, dan semuanya dalam ranah sportwear. Sekilas tentang Nike, Nike sendiri disebut dengan Blue Ribbon Sports sampai tahun 1971. Nike sendiri juga memiliki brand value sebesar 15,9 billion dollar. Nike juga memiliki retail store yang tersebar di seluruh dunia dengan lokasi terbesar berpusat di London. Nike juga disebut sebagai market leader terutama di dalam industri sportswear. Sebagaimana jika dibandingkan dengan kompetitornya, Nike menduduki posisi pertama dengan penjualan sebesar 28 billion dollar. Kompetitor besarnya pun ada Adidas, Asics, dan Puma. Selanjutnya, model bisnis perusahaan akan dianalisis menggunakan bisnis model canvas. BMC Nike itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Key Partner. Key Partner dari Nike terdapat 4. Pertama, Manufacturing Company Partners, kemudian Sports Organization, Athlete Communities, dan Sports Retail Stores. Untuk kegiatan utama, ada continuous marketing dan product development. Untuk key resources terdapat pertama, bahan baku produk, kemudian fasilitas pabrik manufaktur, dan mesin produksi. Untuk value proposition, Nike sendiri menggaungkan anyone can be an athlete dengan cara menyesuaikan berbagai macam produk olahraga yang tadinya segmented untuk atlet untuk beragam kalangan. Channel yang digunakan juga ada 3, toko retail, brick and mortar business, dan e-commerce. Kemudian untuk segmentasi customer, worldwide mass market, siapapun yang membutuhkan athletic dan sports apparel. Untuk revenue streams datang dari 2 sumber, yaitu product sales dan exhibition sales. Kemudian struktur biayanya mencakup inventory dan warehousing, marketing campaigns dan efforts, administrating, dan producing. Dan yang terakhir, customer relationship Nike bersifat self-service, di mana Nike tidak memaintain direct relationship dengan customer. Selanjutnya adalah analisis internal dari Nike. Pertama, strength. Nike memiliki brand awareness dan brand value yang kuat. Kedua, Nike juga memiliki huge customer base yang juga loyal. Ketiga, Nike memiliki jaringan bisnis internasional yang luas. Kemudian, berdasarkan data yang sudah disediakan, Nike juga memiliki high market share terutama di pasar US. Kelima, Nike sendiri juga memiliki in-house professional, baik secara finance, marketing, maupun desain. Dan yang terakhir, Nike sendiri juga memiliki brand ambassador yang kuat. Kuat dalam konteks ini diartikan sebagai huge dan loyal following. Selain itu, Nike juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah manajemen buruh yang buruk, di mana Nike sendiri juga tercatat pernah melakukan forced dan child labor, serta memberikan gaji yang rendah. Nike juga tercatat memiliki utang yang tinggi, yaitu sebesar 9,4 miliar dolar. Selain itu, Nike juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasar US dan memiliki kesulitan untuk mempenetrasi pasar Asia dan lainnya. Kemudian, Nike juga memiliki diversifikasi jenis produk yang rendah. Dan yang terakhir, Nike memiliki high dependency atau ketergantungan terhadap penjualan di retail offline milik partnership. Hal ini tentunya menghambat Nike untuk mendapatkan revenue yang maksimal. Selanjutnya ada opportunities. Nike sendiri memiliki kesempatan untuk merger dengan Metaverse. Hal ini memungkinkan Nike untuk memperluas pangsa pasarnya. Ketiga, Nike sendiri juga memiliki potensi pertumbuhan yang besar di negara dengan emerging markets seperti India, China, dan Brazil. Dan yang terakhir, Nike sendiri memiliki kesempatan untuk mengakuisisi startup artificial intelligence yang membantu Nike untuk memproduksi produk berkualitas lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah threat. Ancaman pertama datang dari maraknya barang tiruan Nike, baik itu sneakers maupun apparel. Kemudian adanya marketing budget pressure yang datang dari kompetitornya, sebagaimana kompetitor seperti Adidas, Puma itu mulai menambahkan budget di bagian marketing untuk menyaingi Nike. Kemudian adanya pandemi COVID-19 yang berdampak kepada global economic recession yang kemudian memiliki implikasi terhadap perusahaan-perusahaan termasuk Nike.
Kemudian ada analisis eksternal dari perusahaan Nike. Analisis akan dilakukan menggunakan Porter 5 Forces of Analysis. Yang pertama, threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Dalam konteks Nike, kemungkinan masuknya saingan baru relatif kecil, dikarenakan untuk membangun sebuah perusahaan sports apparel, terdapat banyak hambatan dari segi biaya maupun operasional. Selanjutnya ada rivalry among existing competitors. Nike memiliki beberapa kompetitor, notably Adidas, Puma, Asics, dan Under Armour. Persaingan yang terjadi umumnya terfokus pada bidang marketing, sebagaimana mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan market share yang lebih tinggi. Meskipun begitu, jumlah direct competitor rendah, sehingga kompetisi antar kompetitor di industri sportswear dinilai cenderung lebih rendah dibandingkan industri yang lain. Selanjutnya adalah threat of substitute products. Meskipun nyatanya di pasar sportswear terdapat beragam produk substitusi yang harganya jauh lebih murah, umumnya produk sportswear produksi lokal, Nike bisa mengimbangi ancaman ini dengan mempertahankan serta meningkatkan secara berkelanjutan desain dan kualitas dari produknya, sehingga daya saingnya tetap tinggi. Kemudian selanjutnya adalah bargaining powers of buyers. Tingkat dari daya tawar konsumen pada perusahaan Nike bersifat moderate. Meskipun beberapa konsumen dari sportswear sensitif terhadap harga, hal ini tidak begitu menghambat Nike, sebagaimana konsumen sekarang lebih willing untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk sepatu dan apparel sportswear apabila kualitasnya sepadan dan brandnya ternama, dengan harapan kualitas dari produk yang diterima terjamin. Kemudian ada bargaining power of supplier. Tingkat bargaining dari pihak supplier dalam konteks ini berasal dari pihak manufaktur, supplier bahan baku Nike itu sendiri. Kemudian, tingkat bargainingnya juga dinilai cenderung lemah. Hal ini dilatar belakangi oleh beragamnya opsi supplier atau manufaktur yang menawarkan bahan baku dengan harga murah terutama di beragam negara berkembang, atau dalam kata lain, Nike sendiri memiliki banyak opsi supplier. Selanjutnya adalah analisis supply chain management. Nike termasuk dalam perusahaan dengan supply chain terbaik pada tahun 2021 menurut Gartner. Nike sendiri juga menerapkan balancing supply chain di mana Nike mencoba untuk menyetarakan cost, customer service, dan tied-up capitalnya. Sebagai tambahan, Nike juga menggabungkan make and buy framework supply chain, di mana selain membuat secara in-house, Nike juga outsource untuk bahan bakunya dari beberapa independent supplier. Dapat disimpulkan bahwa Nike outsourcing untuk save cost dan diversifikasi supplier untuk meminimalisir risiko. Nike juga tercatat memiliki 112 pabrik yang tersebar di 12 negara dengan kapasitas produksi masing-masing pabrik di bawah 9%. Bagian supply chain Nike itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu upstream dan downstream, di mana di upstream terbagi menjadi 3 tier, dan di bagian downstream terbagi menjadi distributor, retailer, dan customer. Kemudian berikut adalah beberapa rekomendasi strategi bagi Nike agar mampu terus bersaing. Pertama, pihak manajemen Nike perlu memastikan bahwa buruh yang dipekerjakan adalah mereka yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, Nike juga perlu menambahkan diversifikasi produk atau product mix. Saat ini, Nike mempunyai 3 produk utama. Untuk kedepannya, Nike bisa expand katalognya ke ranah di luar sportswear ke industri high fashion dengan cara mengeluarkan seri luxurious seperti yang sudah dilakukan oleh Adidas dan Puma. Kemudian, Nike juga perlu melakukan penyesuaian strategi marketing regional. Berkaca dari SWOT Nike memiliki masalah untuk mempenetrasi beberapa pasar di luar US. Hal ini disebabkan iklan dan kampanye marketing yang dijalankan masih US-centered. Maka dari itu, Nike perlu menyesuaikan tiap strateginya dengan kultur dan karakteristik dari masing-masing negara yang dituju. Nike juga bisa memaksimalkan pendapatan dengan meningkatkan penjualan direct to customer melalui online platform. Hal ini dapat dilakukan Nike dengan cara memotong jumlah middleman dan meningkatkan penjualan D2C melalui toko pribadi perusahaan, terutama di e-commerce maupun website. Selain itu, Nike juga bisa menambah limited collaboration dan kerjasama dengan brand ambassador yang renowned. Sebagaimana produk hasil kerjasama dengan BA, public figure maupun atlet dicatat menjadi salah satu revenue generator terbesar Nike. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.